Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan sampai kamu jadikan panggilan Nabi sama seperti salah satu panggilan di antara kalian. Ya, jangan sampai manggil ya Muhammad. Ya, hati-hati. Ketika seorang itu nyebut nama Nabi Muhammad SAW Muhammad gitu saja. Ya. Nah, ini termasuk kurang ajar. Allah Subhanahu wa taala saja tidak pernah memanggil dengan namanya. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Muhammad Al-Insanul Kamil karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ila an qala bab afdhaliyatuhu ala sairil anbiya. Keutamaan Nabi Muhammad SAW melebihi seluruh para nabi. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana keagungan Nabi, maka kita perlu untuk membandingkan dengan para nabi sebelumnya. Tentunya kita ini semua mengagungkan para nabi, ya, tidak membeda-bedakan. Akan tapi kita mesti tahu mana yang paling agung. Kalau seandainya kita ini bandingkan antara Nabi Muhammad dengan seluruh para nabi, maka Nabi Muhammad SAW ini tempatnya yang paling atas. Sehingga di sini Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki mengumpulkan ya, bukti-bukti bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini di antara para nabi, maka beliaulah yang paling afdal, beliaulah yang paling agung sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Awwalu ma yadullu ala dzalika awwaliyatihi sallallahu alaihi wasallam. Awliyatihi sallallahu alaihi wasallam wa ma'naha khalaqa nafsahu qabla khalqi nufusahum wa mimma yadullu ala awwaliyatihi ma rawahu Abdullah bin Amr bin As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla kataba maqadir al-khalq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Yang menunjukkan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan terlebih dahulu sebelum seluruh para nabi, bahkan sebelum seluruh makhluk. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin As daripada Nabi Muhammad SAW bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan makhluk, Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat seluruhnya. Sehingga pertama kali diciptakan al-qalam, kemudian al-qalam ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat maqadir, takdir-takdir seluruhnya. Makanya Nabi Muhammad SAW tahu apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Karena semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan ini, Allah Subhanahu wa taala itu sudah menetapkan sebelum menciptakan samawat wal ard, sebelum menciptakan 7 langit, sebelum menciptakan tanah. Dan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala berada di atas air. Wa min jumlati ma kataba fi dzikri wa huwa ummul kitab anna Muhammadan khatimun nabiyyin akhrajahu Muslim. Dan yang dicatat oleh al-qalam ini, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tertera di situ sudah tercatat apa? Bahwasanya Muhammad khatimin nabiyyin, bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah nabi yang penutup. Jadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin inni 'indallahi khatamun nabiyyin wa inna adama
mujandalun fi thayyibatihi, rawahu Ahmad wal Baihaqi wa Hakim wa qala sahihul isnad. Diriwayatkan yang lain bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya aku sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi yang terakhir, sedangkan Nabi Allah Adam masih berupa tanah, ya, antara ruh dan jasadnya. Diriwayatkan hadis ini rawahu Ahmad wal Baihaqi wal Hakim. Mereka mengatakan sahihul isnad. Wa fi riwayatin annahu qila lahu mata wajabat lakan nubuwah, faqala wa Adam baina ruh wal jasad, rawahu Tirmidzi wa hasanahu. Di riwayat yang lain Nabi Muhammad SAW ditanya, ya Rasulullah, kapan engkau mengemban tugas sebagai nabi? Kapan Allah Subhanahu wa taala menentukan engkau menjadi seorang nabi? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, wa Adam baina ruh wal jasad, ketika Nabi Allah Adam masih berupa ruh dan jasad, antara ruh dan jasad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin kuntu awwalan nabiyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'th, ya. Di riwayat yang lain Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku nabi yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi aku yang terakhir kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana cahayanya tersebut itu berpindah-pindah dari, ya, Nabi Allah Adam ke Nabi Allah Sis, sampai ke Nabi Allah Ismail, sampai kepada Adnan, sampai kepada Abdul Muttalib, sampai kepada Abdullah, ya. Sehingga orang yang mengemban daripada cahaya Nabi Muhammad SAW ini memiliki kewibawaan yang luar biasa, yang memiliki ketampanan yang luar biasa. Salah satunya kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib, dan juga ayah Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah, ya. Sehingga yang pertama kali diciptakan dari cahaya, yaitu cahaya Nabi Muhammad SAW, yang pertama kali diciptakan daripada benda makhluk atau padat, yaitu al-qalam, ya. Karena ada diriwayatkan bahwasanya al-qalam yang pertama, ada yang meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW yang pertama. Maka bagaimana kalau ada dua hadis sahih ini, maka harus disatukan. Sehingga ulama menyimpulkan bahwasanya yang pertama kali diciptakan berupa nur, yaitu cahaya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kali diciptakan daripada makhluk, ya, benda padat atau itu adalah al-qalam, ya. Qala as-Sakhawi rawahu Abu Nu'aim fi Dalail wa Ibnu Abi Hatim fi Tafsiri wa Ibnu Li'al wa min tariqi an Abi Hurairah marfu'an walau syahid sahih al-Hakim wa akhar fi sahih Ibni Habban wal Hakim wa thalith inda Tirmidzi wa qala anhu hasanun sahih, ya. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Wa min dzalika annahu akhadha lahul mitsaq 'alal anbiya'. Nah, ini termasuk keagungan yang luar biasa bagi Nabi Muhammad SAW, bahwasanya seluruh nabi diminta perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kalian ini sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW, niscaya kalian akan beriman kepada Nabi dan kalian akan membantunya menjadi pengikutnya sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya Nabi Allah Adam tidak akan sampai, tidak akan mengalami Nabi Allah Muhammad SAW. Nabi Allah Isa juga tidak akan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tapi daripada keagungan Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala meminta perjanjian kepada para nabi, ya, perjanjian kalau seandainya kalian ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW, maka kalian akan menjadi pengikutnya, kalian akan membantu Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun bihi wa la tansurannah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada seluruh nabi, jadi tidak ada seorang nabi pun kecuali diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta janji.
Ya, bahwasanya kalau seandainya ja'akum rasulun musaddiqun, datang kepada kalian rasul, yaitu Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'minunna bihi, kalian akan beriman kepadanya, wala tansurannah, kalian juga akan ikut ya, membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti Nabi Allah Isa turun tidak membawa syariat baru, akan tapi menyempurnakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alal anbiya ka'adba'i lahu wa alhamahum al-inqiyad falau adraku wajib alaihim ittiba'. Maka Nabi Muhammad SAW dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin seluruh para nabi, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan harus tunduk kepada hukum yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya mereka ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka wajib untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, ini agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala alaihi salatu wasalam, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Kalau seandainya Nabi Allah Musa ini hidup, maka dia tidak akan melakukan apapun kecuali dia akan menjadi pengikutku. Ya, Sayyidina Musa, ya, kalimullah yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala langsung. Sayyidina Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, akan tapi semua yang dikasihin ya daripada karunia kepada para nabi, semuanya di bawah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi melebihi keagungan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qaddama dzikruhu 'ala al-anbiya faqala 'azza wa jalla, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'dihi. Ya. Nabi Muhammad SAW juga nabi yang pertama kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tertib menyebutkan nama para nabi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu. Inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu wahai Muhammad, kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'di, sebagaimana kami ini mewahyukan kepada Nuh dan kepada nabi-nabi setelahnya. Nabi Muhammad SAW disebutkan terlebih dahulu, baru menyebutkan Nabi Allah Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Wa khataba kulla nabiyyin bi ismihi, memanggil Nabi Muhammad SAW dengan nama ya Muhammad di dalam Al-Quran. Sedangkan seluruh para nabi Allah Subhanahu wa taala langsung memanggil namanya, kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka dipanggil dengan apa? Ya ayuhan nabi, wahai seorang nabi. Ya ayuhal mudaththir, wahai yang sedang berselimut. Ya ayuhal muzammil, wahai yang sedang berselimut. Ya, ya ayuhalladzina amanu. Ya, itu semuanya panggilan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan sampai kamu jadikan panggilan nabi sama seperti salah satu panggilan di antara kalian. Ya, jangan sampai manggil ya Muhammad. Ya, hati-hati. Ketika seorang itu nyebut nama Nabi Muhammad SAW Muhammad gitu saja. Ya. Nah, ini termasuk kurang ajar. Allah Subhanahu wa taala saja tidak pernah memanggil dengan namanya. Ya. Tetapi apa? Memanggil dengan ya ayuhan nabi. Maka pantas sekali kita ini menyebut Nabi Muhammad SAW dengan bentuk pengagungan. Ya. Jangan manggil Muhammad begitu saja. Akan tapi tambahi Sayyidina Muhammad. Ya. Sayyidina Muhammad al-Azam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga harus menyebut sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena barang siapa yang disebutkan nama Nabi sedangkan dia tidak bersolawat, maka dia termasuk orang yang bakhil. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Allah Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Langsung, wahai Adam. Wahai Nuh, ihbit. Ya, wahai Nuh, ya,
turunlah daripada perahumu. Wa ya Ibrahim a'rid. Ya, saya Ibrahim disebutkan Allah Subhanahu wa taala, ya Musa inni istafaituka 'alan nas. Wahai Musa, aku memilihmu di antara seluruh manusia. Ya Daud, inna ja'alnaka. Wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau. Ya, semuanya. Ya Isa ibnu Maryam, ya Zakaria, inna nubasyiruka ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa lam yukhatib nabiyyan bil ismi ta'dhiman lahu. Ya. Dan nabiyana walam yukhatib nabiyana bil ismin ta'dhiman lahu, akan tapi Nabi Muhammad SAW, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil nabi dengan namanya karena mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Bal qala ya ayyuhan nabi, tapi memanggil ya ayyuhan nabi wa ya ayyuhar rasul, fa innama dzikrul ismu li ta'rif qarnihi bi dzikri risalah. Qala wa ma Muhammadun illa rasul. Kalau menyebut namanya akan tapi langsung dibarengi dengan Rasul. Ya. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Ya. Qad khalat min qablihi Rasul, dan tidaklah Muhammad melainkan adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak disebutkan Muhammad begitu saja, akan tapi langsung dibarengi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Muhammadur Rasulullah. Kalau nyebut Nabi Muhammad, ya Muhammadun Rasulullah. Tidak ada ya Muhammad. Wa amanu bima nazala ala Muhammadin wa wal haq. Ya. Dan beriman kepada apa yang diturunkan ala atas Muhammad wa wal haq, sedangkan dia adalah yang benar. Itu sebagai bentuk ta'zim. Walamma dzakara ma'al khalil dzakara al khalil bi ismi wa dzakara bil laqab. Faqala ta'ala inna awlan nasi bi Ibrahim alladziina tabau hadzal nabiy. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Allah Ibrahim, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Nabi Allah Ibrahim. Ya. Tapi kalau ketika menyebut Nabi Muhammad, maka disebut wahadzan nabi. Ya. Ini kalau kita melihat, ini bentuk kecintaan, keagungan, kemesraan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inna aulan nas bi Ibrahim lalladzina tabau. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia adalah Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya wahadzan nabi, dan juga nabi ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbar Allah taala anna al-umam kanu yukhatibuna anbiya'ahum bi asma'ihim ka qaulihim ya Hud ma ji'tana bi bayyinah. Dan juga termasuk keagungan Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan nabi yang lain. Nabi yang lain ini kalau umatnya memanggil nabinya, maka manggil langsung dengan namanya. Tapi Nabi Muhammad SAW dimarahi sama Allah SWT. Tidak boleh. Ya Hud ma ji'tana bi bayyinah. Umatnya Nabi Allah Hud manggil Nabi Allah Hud, wahai Hud, kamu tidak mendatangkan bayyinah, bukti-bukti kepada kami. Wa ya Saleh, kaumnya Nabi Saleh juga seperti itu. Ya Saleh, qad kunta fina marjuan qabla hadha. Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum ahila. Wahai Musa, jadikan kami memiliki Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Ya Isa ibnu Maryam, hal yastati rabbuka. Itu semuanya dipanggil dengan namanya langsung. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melarang umat Nabi Muhammad SAW untuk memanggil Nabi dengan panggilan ya Muhammad. Wong Allah saja tidak, kecuali dibarengi dengan ta'zim. Ya, jadi kalau Muhammad Rasulullah, Muhammad SAW, itu dibarengi dengan ta'zim. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan jadikan panggilan kamu terhadap Rasul di antara kalian sama seperti kalian memanggil satu sama yang lain. Ya, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas menafsirkan, artinya jangan kamu memanggil ya Muhammad, akan tetapi panggil ya Rasulullah. Ya, wahai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad kanat al-anbiya yujadiluna ummahum an anfusihim yaqulu qaumun nuh yaqulu qaumi nuhin inna
lanaraka fi dhalalin mubin. Faqala dafiyan an nafsi laysa bi dhalalah. Dan dulu kalau umat Nabi Muhammad, kalau umat terdahulu ini ya berdebat dengan nabinya, maka nabi itu sendiri yang membela dirinya. Ya, ketika kaum Nuh mengatakan, sesungguhnya kami melihat engkau wahai Nuh fi dhalalim mubin, kamu dalam kesesatan yang nyata. Maka Nabi Allah Nuh membela dirinya, laisa bi dhalalah, aku tidak memiliki kesesatan. Wa qala Hud, Nabi Allah Hud juga seperti itu, inna lanaraka fi sabahah, wahai Hud, kami melihat engkau ini dalam keadaan bodoh. Faqala laisa bi sabahah, Nabi Allah Hud juga membela dirinya, ya, adu argumen, aku tidak memiliki kebodohan. Wa qala Fir'aun li Musa inni la'adhunnuka ya Musa mas'hura, wahai Musa, kata Fir'aun, wahai Musa, kata Fir'aun, sesungguhnya engkau ini tersihir. Maka Nabi Allah Musa mengatakan apa? Inni la'adhunnuka ya Fir'aunu masbura, wahai Musa, wahai Fir'aun, aku tidak menyangka bahwasanya diriku ini tersihir. Ini semuanya para nabi membela dirinya sendiri ketika kaumnya ini menyatakan keburukan kepada nabinya. Walakinnallaha tawalla al-mujadala an nabiyhi sallallahu alaihi wasallam falamma qalu huwa syair qala Allah taala wa ma 'allamnahu syi'r. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW ketika umatnya ini mengejek Nabi, ngasih ucapan yang buruk, ya, ngasih kerendahan, maka Allah yang langsung membela. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak balas, akan tapi langsung turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ketika mereka mengatakan huwa syair, Nabi Muhammad ini syair, penyair, dia pinter buat ucapan, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala langsung menjawab, wa ma 'allamnahu syi'r, kami tidak mengajari Nabi Muhammad syair, ya. Walamma qalu kahin, ketika mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad ini dukun, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab wala biqauli kahin, ya. Dan juga ini bukan ucapannya dukun. Nah, ini firman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walamma qalu dhal, ketika mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sesat, ya, qala Allah Taala ma fassala sahibukum, ya, ma dhalla sahibukum, ya, sesungguhnya nabi kalian tidak sesat. Kalau nabi yang sebelumnya apa? Laisa bi dhalalah, ya, jawab sendiri. Akan tapi ini Allah Subhanahu Wa Taala yang jawab langsung. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika kaumnya mengatakan Nabi Allah gila, Nabi Allah Muhammad majnun, qala Allah Taala ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, sesungguhnya engkau tidak gila wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walamma qalu innama anta muftar, ketika mereka mengatakan sesungguhnya engkau pendusta, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab bal aktsarum la ya'lamun, ya, qul nazala ruhul qudus, ya. Akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, akan tapi kebanyakan daripada mereka yang tidak mengetahui, bukan Nabi Muhammad SAW yang bohong, akan tapi ini adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat perantara Jibril. Wa qala innama yaftaril kadzib alladziina la yu'minuuna bi ayatillah wa ulaika humul qadzibun, sesungguhnya orang-orang yang dusta adalah orang-orang yang tidak beriman kepada tanda kebesaran Allah, dan mereka adalah orang-orang yang dusta. Itu semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walamma qalu innama ya'lamuhu bashar, innama yu'allimuhu bashar, ya, ketika Nabi Muhammad SAW dikatakan bahwasanya ini yang ngajari juga manusia, ya, pikirnya Nabi Muhammad SAW pintar seperti ini karena belajar daripada sebelumnya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu apa? Ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, supaya tidak ada bisa yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad ini banyak baca atau Nabi Muhammad ini ngambil daripada ilmu sebelumnya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan lisanul ladzi yalhaduna ilaihi ajami wa hadza lisanun arabiyyin mubin, ya, mereka orang-orang yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala
mereka adalah lisan ajam, ya. Dan ini Nabi Muhammad SAW adalah lisan Arabiyin mubin, lisan Arab yang mubin sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun yang menyakiti Nabi, yang mengejek Nabi, yang merendahkan Nabi, langsung Allah Subhanahu wa taala yang membelanya. Ya. Maka jangan sekali-kali kita menyebut nama Nabi dengan apa? Dengan kurang ta'zim, ya. Harus dibarengi dengan Rasulullah, harus dibarengi dengan Nabi Allah, harus dibarengi dengan Sayyidina. Jangan malah mengatakan jangan panggil Sayyidina, ya. Sampai mengatakan la tusayyiduni, ya, itu dari bahasa Arab saja sudah salah, ya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan jangan panggil aku Sayyid. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku ini pimpinannya anak cucu Adam dan tidak ada keagungan yang melebihi daripada ini. Nabi Muhammad SAW mengatakan dirinya Sayyid, ya. Maka sepantasnya kita mengatakan apa? Sayyiduna. Kita mengatakan apa? Dengan bangga, ya, ini Nabi kita ini, ya. Yang namanya tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala langsung. Yang kalau seandainya orang menyakitinya maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mengagungkan Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mendapatkan anugerah berupa melihat Nabi Muhammad SAW langsung di dalam mimpi kita, atau di dalam barzah kita, atau ketika sakaratul maut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakaratul maut. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.